Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salmas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini ada sebuah lampu, sebutnya batoknya doang ya teman-teman. Batoknya aja kayak gini tuh, ini casingnya doang, dan di sini sudah tidak ada lampunya teman-teman ya, atau dalam artian pokoknya lampu nanti udah mati lah gitu teman-teman ya. Nah di sini kita akan memanfaatkan batoknya ini teman-teman ya, supaya bisa nanti kita pakai lagi teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, kita bakal bikin lampu sendiri menggunakan barang-barang sederhana gitu ya, komponen sederhana. Dan untuk casingnya kita memanfaatkan casing bekas ini teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman ya. Untuk bahannya di sini kita siapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini dia. Yang pertama di sini saya menggunakan dioda bridge. Nah ini dia ukurannya teman-teman ya, 508. Kemudian untuk kapasitornya saya menggunakan kapasitor 400 volt 225 atau 2,2 mikrofarad teman-teman ya. Kemudian ini dia untuk resistornya, resistor 100 kilo ohm setengah watt ya, dan satu buah elko teman-teman. Ini dia satu buah elko dengan ukuran 100 mikrofarad 50 volt. Dan satu lagi teman-teman ya, di sini saya menggunakan lampu LED seperti ini, lampu LED 12 volt pipih ya kayak gini tuh. Nah ini dia lampu LED-nya. Oke teman-teman, langsung aja yuk, gimana kita akan membuatnya teman-teman, merangkai ini dia. Nah di sini untuk dioda bridge di sini ada sebuah simbol nih teman-teman ya. Nah ini dia simbolnya, simbol AC. Ini simbol gelombang, ini artinya dia untuk input AC-nya teman-teman ya, atau nanti buat dicolokin ke listrik kita rumah 220 volt. Kemudian ini untuk outputnya nih, ini ada positif dan ini untuk ada negatifnya teman-teman. Nah kayak gitu ya. Jadi sekarang kita pasangkan yang untuk positif negatif terlebih dahulu aja ya teman-teman ya. Ini dia positif dan negatif. Nah untuk positif negatif kita pasangkan sebuah elko. Untuk elko-nya di sini kan dia berpolaritas tuh ya, berpolaritas. Ini dia, ini untuk negatifnya, kemudian yang untuk hitam semua ini positif teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik. Nah ini pemasangan, jadi jangan sampai terbalik ya, seperti ini. Oke, kita akan pasangkan aja di sini teman-teman. Itu ya, ini tuh kita solder di sini, satuin. Nah ini untuk sekarang untuk bagian negatifnya ya. Nah ini teman-teman, untuk pemasangannya benar-benar jangan sampai terbalik teman-teman ya, karena ini kita menggunakan tegangan listrik sebut nanti listrik rumah PLN ya, jadinya benar-benar jangan sampai salah gitu teman-teman. Kemudian kita pasangkan sebuah resistor di sini teman-teman ya. Nah di tengah-tengah ini dia resistornya. Untuk pemasangan resistor di sini bebas ya, mau dibolak-balik juga nggak apa-apa teman-teman ya, karena ini tidak berpolaritas teman-teman. Oke, kita akan pasangkan di sini. Nah di sini untuk resistornya tidak berpolaritas ya, jadi boleh ngasal juga, maksudnya dibolak-balik juga nggak apa-apa teman-teman. Nah kayak gini, oke ya, ini ya, jadi disatuin kayak gini, jadi sistemnya kayak paralel gitu teman-teman. Oke kayak gini tuh ya. Kita akan potong aja di sini karena ini terlalu panjang kakinya. Nah ini untuk bagian outputnya teman-teman ya. Dan sekarang untuk main di bagian inputnya, ini dia yang ada gelombang AC-nya itu teman-teman ya. Nah di sini kita akan pasangkan sebuah kapasitor ini teman-teman. Nah karena di sini posisinya kita penempatannya harus benar-benar sekecil mungkin gitu teman-teman ya, karena kan si lampu LED-nya juga tuh kecil ya teman-teman ya. Jadinya harus memanfaatkan lah gitu teman-teman kondisi tempatnya. Jadi kita merangkainya itu harus dikikik-kikin lah, tekuk-tekukan gitu teman-teman ya, supaya nantinya gampang, nanti nggak mentok gitu. Nah untuk pemasangan si kapasitor ini juga bebas teman-teman ya, mau pasangnya di sini atau di sini bebas ya. Nah cuman salah satu aja. Nah ini yang satunya lagi ini belum kita pasang teman-teman, jadi kita tekuk seperti ini, atau tekuknya ke sini juga nggak apa-apa tuh ya. Nah ini nanti yang bakal kita pasang itu kaki yang ini sama ini teman-teman, untuk bagian inputnya nanti ya. Dan satu lagi teman-teman, ini kita pasangkan sebuah resistor 1 mega ohm. Ini dia resistor 1 mega ohm. Nah di sini ya pasangnya gitu. Kita pasangnya di sebuah kapasitor teman-teman. Kita tekukin dulu seperti ini. Nah ini dia, di sini kita pasangnya di kapasitor ya teman-teman ya. Si resistor 1 mega ohm ini kita pasang di sini. Nah karena ini kakinya terlalu pendek tuh, karena ini kakinya terlalu pendek, jadi kita bisa menggunakan sebut nantinya jumper teman-teman ya. Jadi kita bisa memanfaatkan kaki resistor ini teman-teman.
Nah ini dia, jadi supaya rada panjang gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kita akan solder dulu di bagian ini nih, di bagian kaki yang ini, kaki resistor 1 mega ohm ini ya, 1 mega ohm. Ya udah kita solder, kemudian kita sambungkan aja ke sini langsung ke si kapasitor yang kaki satunya ya teman-teman ya. Nah kayak gini tuh teman-teman ya, udah kita solder, udah kita sambungkan, kemudian kita potong aja. Ini kan kepanjangan pintu ya, jadi kayak gini. Oke teman-teman, seperti ini aja tuh ya. Nah ini jadi ini sangat nah sebutnya, walaupun komponennya gede-gede, ini kita diusahakan untuk merangkanya atau menyatukannya itu benar sesingkat mungkin teman-teman. Jadi kayak apa ya, jika kosong tempat lah gitu teman-teman ya. Kayak gini ya. Oke, kita kalau udah kayak gini kita akan pemasangan kabel-kabelnya ya. Kita buka lagi untuk bagian casingnya tuh ya, seperti ini. Dan saya siapin sebuah kardus teman-teman kayak gini. Ini nantinya supaya nanti apa ya sebutnya, ada pemisah gitu teman-teman ya, supaya aman. Pokoknya kita sesuaikan aja sama bentuk yang ada di sini ya. Oke kayak gitu, supaya nantinya dia tuh nyeplos aja gitu teman-teman ya, supaya dia nggak jatuh ke bawah. Takutnya ketika jatuh dia itu nanti nyatu, yang ada jadi konslet teman-teman. Oke ya, coba kita tes. Oke kayak gini mungkin cukup ya tuh, jadi kayak gini ini cukup. Kita bolongin di sini ya. Nah supaya apa sebutnya teh, supaya lebih si kabelnya nanti teh masuknya lewat sini teman-teman. Kita akan masukin di sini ya. Ini untuk kabel-kabelnya kita masukin seperti ini, urut aja sampai ke bawah teman-teman tuh ya, sampai kayak gini tuh, sampai bener-bener sebutnya mentok lah gitu ke handap itu. Jadi supaya ngejaga gitu teman-teman ya, supaya dia tuh nggak masuk ke dalam, karena kan di dalam itu masih ada area sebenarnya area listrik 220 volt yang nggak tertutupi gitu teman-teman. Nanti kan kalau dia masuk bisa konslet teman-teman. Oke udah seperti ini, kita akan sambungkan aja di bagian inputnya ya. Ini dia yang kapasitor ini, kapasitor dan yang ini. Oke kita akan sambungkan. Untuk penyambungannya ini bebas ya teman-teman, mau yang warna kabel hitam atau merah di mana aja gitu ya. Ini enggak apa sih, enggak harus maksudnya teh apa ya, enggak, intinya enggak ditentuin gitu teman-teman ya. Kita nggak ditentuin atau tidak berpolaritas intinya gitu ya untuk inputnya, karena ini input AC. Kalau AC itu tidak berpolaritas teman-teman. Ini di mana aja ya, mau yang positif bukan positif, maksudnya kabel merah ya, ini mah bukan positif negatif. Ini kan kalau kabel merah mau di sini atau di sini sama aja teman-teman, bebas terserah mau gimana aja pasangnya. Kita akan solder di sini, kemudian satunya soldernya di sini teman-teman. Nah yang ini kapasitornya kayak gini tuh teman-teman. Oke ini untuk mesinnya kita masukin di sini supaya ini tuh nyeplos aja loh teman-teman. Untuk satu lagi kita akan pakai ini lagi teman-teman ya, apa sebutnya pemisah lagi, pakai kardus lagi teman-teman. Di sini saya pakai kardus. Kita akan sesuaikan lagi aja bentuknya ya, sama kayak bentuk kayak gini nih, lubangnya ukurannya gitu teman-teman. Nah mungkin seperti ini ya, ini kayaknya cukupnya segini. Coba kita akan tes dulu sampai supaya bisa semuanya gitu teman-teman. Oke ini oke bisa tuh ya teman-teman ya, seperti ini ya, berarti pas. Nah kurangnya seperti ini pas, jadi tinggal sesuaikan aja teman-teman ya, sesuai feeling gitu. Nah di sini kita akan bolongin lagi untuk posisi kabelnya nanti ya. Nah kita akan tes dulu di sini. Nah berarti posisi kabel di sini teman-teman. Gitu ya, di sini kabelnya kita bolongin. Sekarang kita siapkan sebuah kabel teman-teman. Ini dia kabel kecilnya ya, kita akan
sambungkan di lampu LED nahdlatul. Nah ini dia, karena di sini dan di sini kalau untuk lampu LED ini berpolaritas teman-teman ya. Ini ada tulisan plus ya, simbol plus itu artinya positif. Jadi kita akan solder ya teman-teman di bagian positifnya. Jadi sesuaikan aja ya. Ini dia untuk positif, saya menggunakan kabel yang berwarna merah teman-teman. Ini dia. Ini untuk positifnya. Kemudian berarti yang satunya lagi ini untuk bagian negatif ya. Nah ini dia di sini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita masukin ke sininya ya. Nah sebutnya ke si kardusnya yang tadi udah kita bolongin. Nah seperti ini ya teman-teman tuh, jadinya seperti ini. Ini sepertinya nggak usah dilem juga, ini udah kayak merecet teman-teman ya, kayak apa sih, ngepres gini tuh, atau dilem kayaknya teman-teman. Kita akan sambungkan ke si mesinnya ya. Ini dia mesinnya. Nah untuk mesinnya ini untuk bagian output dia berpolaritas teman-teman, berpolaritas ya. Jadi artinya untuk pemasangannya ini jangan sampai terbalik. Lihat di sini ada yang tadi ya, ada sebuah elko. Nah ini adalah bagian positif elko dan ini untuk bagian negatif elko ya. Kalau kita balik untuk bagian dioda, nah ini kan tadi sudah kelihatan teman-teman, ada positifnya. Ini dia positif tuh, ada simbol plus, dan di sini untuk elko sama aja teman-teman ya. Jadinya kita lihat dari elko juga bisa, ini positifnya ini negatif. Jadi untuk pemasangannya ini berarti ini positifnya ini negatifnya teman-teman. Untuk pemasangannya jangan sampai terbalik teman-teman ya. Sesuaikan sesuai dengan sebenarnya simbolnya tanya. Nah ini dia, ini untuk positifnya di sini berarti. Oke, berarti untuk negatifnya di negatif elko. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya pemasangannya udah jadi, dan kita akan masukin aja sini ya, bisa masuk gitu teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman ya, jadi lampunya udah kita pasangkan dan sekarang kita akan tes coba nih ya. Kita akan tes apakah berhasil apa enggak nih teman-teman, hidup apa enggak ya, kita akan tes. Kita siapkan untuk stekernya, steker kita colokan stop kontak gitunya. Terus kita siapkan sebuah kayak gini. Ini nanti bisa kita putar-putar dan kita tes teman-teman. Ini bakal nyala atau enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Guys, dan nyala ya teman-teman. Kayak gini, lampu LED-nya menyala. Jadi dia lampu LED 12 volt, kita menggunakan listrik 220 volt teman-teman ya. Oke, kayak gini teman-teman. Dan ini bisa kita pakai di rumah teman-teman ya. Dikala misalkan nih ya ada lampu LED yang mungkin sudah tidak bisa diperbaiki, mungkin dengan cara ini menjadi solusinya teman-teman. Jadi bisa kita gunakan kembali si lampu LED yang sudah rusak atau casing. Nah ini kan casingnya masih bagus banget tuh teman-teman ya. Ininya kalau misalkan nggak kita manfaatkan lagi teman-teman, jadi ini bisa kita masukin ke sini. Nah kayak gini teman-teman ya, jadi seperti lampu baru beli lagi teman-teman. Oke ya, kayak gini. Oke, kita puterin tuh ya, kayak gini tuh teman-teman. Oke, mantep dah teman-teman ya, sakit tuh ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan lagi ya, bisa kita pakai lagi di rumah teman-teman. Oke ya, ini 220 volt, kita puterin lagi. Wah mantap teman-teman. Coba kita colokan, ganti posisi. Kita colokan di sini coba ya. Ini kita cabut dulu sebentar. Kita colokan di sini. Mana teman-teman, nyala ya. Oke, jadi ini bisa banget teman-teman ibu buat penerangan yang lumayan lah teman-teman. Cukup lah teman-teman ya buat penerangan pas kondisinya itu si lampunya ini mati gitu teman-teman. Bisa kita perbaiki lagi, bisa kita gunain lagi lah gitu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ingin mencobanya. Silahkan teman-teman ya. Hatur nuhun kasadayana. Syukran jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.